Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amar Martapa, serta pelatihan dasar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Jadi pada learning journal ketiga ini, saya akan menceritakan kegiatan pada agenda kedua, hari ketiga program pelatihan dasar, di mana program pembelajaran dilakukan secara asinkronus. Peserta membuat rancangan upaya membangun budaya berakhlak pada sesuai dengan tugas dan posisi mereka pada instansi tempat mereka bertugas. Dan setelah itu melakukan identifikasi terkait dengan potensi yang dapat menghambat pelaksanaan budaya berakhlak tersebut, dan kemudian tentunya mencari solusi dari permasalahan tersebut. Sebagai guru di SMK Negeri 1 Kota Baru, yang menjadi tugas pokok saya tentunya adalah menyusun rancangan pembelajaran dan melakukan kegiatan pembelajaran, dan tentunya jika kita mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Tentunya dalam menyusun rancangan pembelajaran, kita menyusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melakukan pembelajaran yang ramah, cekatan, dan selalu melakukan perbaikan pada rancangan pembelajaran tersebut. Kemudian dari segi akuntabel, secara bertanggung jawab dalam mengajar tepat waktu dan mengaktualisasikan nilai-nilai konsisten agar tidak menyimpang dari target pembelajaran yang telah kita buat. Kemudian dalam segi kompeten, tentunya sebagai seorang guru, kita terus mengembangkan diri, belajar tentang berbagai metode, mengikuti pelatihan-pelatihan, menggunakan media pembelajaran, dan selalu mengembangkan penguasaan diri terhadap materi yang kita ampuh. Dari segi harmonis, tentunya kita tidak bisa membeda-bedakan siswa untuk diajar berdasarkan tingkat kecerdasan, apalagi berdasarkan suku atau ras dan kepercayaan yang mereka miliki. Dari segi loyal, tentunya dalam setiap kesempatan kita selalu menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan menghargai setiap perbedaan yang ada, bukan di setiap kesempatan dan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian adaptif, yaitu adalah selalu melakukan inovasi dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, bukan hanya cerita tetapi memang kenyataan yang bisa dijangkau secara nyata oleh siswa tersebut. Kemudian dari segi kolaboratif, tentunya sebagai seorang guru kita dapat mengikuti MGMP atau musyawarah guru program studi untuk melakukan diskusi bersama dengan guru-guru lainnya dalam menyusun perangkat ajar. Dalam pelaksanaannya akan ada beberapa hambatan yang dialami untuk mencapai hal tersebut, seperti sebagai seorang ASN yang baru, kurangnya pengalaman dan penguasaan materi yang dimiliki, kemudian kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan tidak semua peserta didik memiliki buku atau sumber belajar ketika mengikuti proses pembelajaran. Fasilitas laboratorium yang kurang untuk menampung semua peserta didik dapat menjadi potensi yang sangat besar dalam menghambat guru untuk mencapai target pembelajaran yang diinginkan. Kemudian apa solusi yang bisa kita cari untuk menghadapi masalah tersebut? Kita bisa menggunakan beberapa langkah dengan mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan dalam pengembangan guru, seperti pelatihan menggunakan media pembelajaran, pelatihan profesi keguruan, dan sebagainya. Membuat bahan ajar dan memanfaatkan media PowerPoint atau mencetak materi yang telah kita buat kemudian dibagikan kepada siswa. Mengatur jadwal untuk menggunakan laboratorium secara bergiliran dan melakukan pendekatan secara langsung kepada peserta didik dengan cara menanyakan apakah ada yang menjadi kendala mereka dalam mengikuti pembelajaran, apa yang menjadi hambatan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran agenda kedua hari ketiga. Semoga bermanfaat dan